Kita akan membuat suatu tutorial tentang ajak jQuery atau jQuery ajak, di mana kita dapat mengupdate data ke database, terus kita dapat mengakses database tersebut tanpa merefresh suatu halaman. Langsung saja kita coba. Ini demo sedikit. Misalnya kita akan mencoba memasukkan username bernama Garuda, email garuda@gmail.com, alamat Indonesia. Oke, kalau di input tanpa merefresh, dia langsung masuk ke database. Boleh kita cek databasenya, ada di bawah sini yang barusan kita input. Dan kita juga dapat mengecek database tersebut tanpa harus merefresh halaman tersebut. Jadi misalnya username-nya Garuda, kita cek, maka akan muncul nama Garuda dan email Garuda. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Langsung saja kita praktek. Pertama-tama kita membuat suatu halaman seperti ini. Langsung saja kita membuat misalnya kita membuat jQuery ajak atau index.html. Oke, di sini kita bikin HTML sederhana, judulnya jQuery ajak. Oke, kita pasang script dari jQuery di sini. Kita menggunakan yang online saja mungkin ya. jQuery library. Kita langsung saja jQuery-nya kita ambil online. Bisa sebenarnya kita download ya, karena kita menggunakan internet langsung saja biar tidak ribet lagi. Oke, kita paste saja di sini jQuery. Oke, di sini sudah tersambung jQuery-nya. Udah ada jQuery di sini. Oke, sudah tersambung jQuery di sini. Sekarang kita membuat seperti di contoh seperti ini. Kita membuat div satu input, kita buat from, ID-nya daftar atau input, boleh saja input, metodenya post. Nanti kita akan mencoba dua metode, yaitu metode post dan metode get. Untuk input kita menggunakan metode post, dan untuk meretrieve data atau mengambil data kita menggunakan metode get. Sebenarnya sah-sah saja menggunakan keduanya, tetapi untuk yang bersifat data itu disarankan menggunakan post. Jadi di atas sini nanti nggak ada misalnya username, user ajak ajak HTML gitu kan, username gitu kan, username sama dengan. Nah, kalau misalnya yang ini, misalnya dia pakai fungsi get,
dia akan kelihatan nih username-nya yang di input misalnya ini. Kalau misalnya pakai method post, dia tidak akan kelihatan. Jadi seperti ini nantinya. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Post dan actionnya kita sementara pakai database dulu. Oke. Oke, di sini kita buat label username atau nama username apa? Username kasih break input tipenya teks, nama where kita membuat 3 aja, nama, terus email dan alamat. Nama, email, alamat kita coba pakai teks area aja ya, teks area. Ini juga sama, kita kasih label email, terus kita bikin alamat. Oke, sudah jadi. Kita di sini bikin satu lagi. Ntar kita lihat contohnya dulu. Oh ya, di sini kita bikin div kelas sukses. Ini buat nanti masih tahu kalau misalnya inputnya sukses, nanti kita kasih pesan di sini. Terus kita kasih input tipe submit. Lalu input. Kita lihat dulu hasilnya sementara. Oke, sedikit. Sementara kita bikin dulu yang input, kita bikin suatu file baru, 2 file baru di sini. Kita kasih nama pertama apa ya, Garuda main.js aja lah, main.js sudah biasa. Oke, di sini kita masukkan script src. Sebenarnya bisa di satu file ini, tapi kita menggunakan file lain aja biar lebih rapi. JS. Kita cek dulu sudah terinstal atau belum. Oke, sudah ada di sini main.js, masih kosong. Main.js ini kita bikin karena kita menggunakan jQuery-nya di atas sini, maka wajib kita menggunakan document ready function. Nah, ini kalau misalnya dia di atas wajib ini ready function ini. Jadi kita melakukan di sini code macam-macam code. Ini kita bikin satu di sini input. Untuk input. Dan kita membuat satu file lagi, input.php. Di sini kita bikin web service, bikin service-nya untuk menyatukan dengan database. Oke. Sebelumnya kita bikin database-nya dulu. Saya lupa. Atau kita menggunakan database yang sudah ada aja ya. Kita bikin nih new, belajar aja. Kita bikin tabel baru aja. Namanya demo. ID kita kasih auto increment. Primary kita kasih 5 aja. Kirim nama varchar 50 aja. Username aja ya, nggak usah nama, username 50.
terus email sama varchar kita kasih 100. Siapa tahu aja ada yang emailnya emang panjang kan. Terus alamat kita kasih varchar 100 aja lah, kadang untuk contoh. Saya spesimen dulu. Ups, mana yang salah? Incorrect prefix key used key part string. Apa sih prefix? Simpan. Incorrect prefix key. Bentar. Incorrect prefix key. Identifikasi aja lah. Simpan. Engine seperti unique prefix key. Incorrect string. Alah, kita bikin yang baru aja lah. Susah. Nama database-nya demo. Oke, kita bikin tabel baru. Namanya data. Kolomnya 4. Kirim. Kita buat ID di sini. ID panjangnya nanti aja kita bikin primary 5. Kirim. Username, email, dan alamat. Oke, kita kirim. Incorrect lagi, apa ini yang salah? Oh ya, ini lupa. Varchar 50. Varchar juga ini 100. Varchar juga ini 100. Oke. Simpan. Kenapa ini yang salah? Taruh kita pause dulu. Oke, di sini kita sudah membuat database-nya. Oke, ada 4 field di sini. Ada ID sebagai primary key, terus username, ada email, dan ada alamat. Lanjut ke selanjutnya. Oke, input PHP. Oke, di sini kita bikin web service-nya PHP. Kita di sini menggunakan MySQLi karena kita menggunakan PHP 7. Kita bikin koneksinya dulu. Connection sama dengan MySQL Connect, MySQLi Connect. Sama parameter pertama localhost karena kita berada di localhost. Terus username-nya root dan passwordnya tidak ada. Lalu nama database-nya adalah demo. Oke. Demo. Di sini kita bikin variabel surname. Sementara diikutin aja dulu, nanti saya jelaskan. Expose username, bikin 3. Username, email, dan alamat. Email dan alamat. Biar agak rapi suaranya. Oke. Nanti kita bikin query-nya di sini. Jadi kita bikin if, misalnya kita kasih username. Kalau username-nya true ya, berarti ini true, dalam keadaan true. Oke, MySQLi query
sama dengan kita bikin variabel aja, query sama dengan MCL query dot, di sini kita pakai connection, comma insert into nama table. Kita cek dulu nama tabelnya tadi, data. Di sini kita tulis username, email, dan alamat. Username, email, alamat. Values kita bikin username, email, alamat. Jangan lupa ini pakai tanda petik 2. Oke. Selanjutnya kita cek. Jadi apabila query-nya berhasil, if query-nya berhasil, kita akan echo JSON encode berhasil atau result atau hasil lah ya, hasil sama dengan true, dan username menjadi username. Oke, biar agak rapi. Oke, ini buat servisnya sementara udah. Kita main JS nya. Pertama input, berarti kita ini dulu ya, actionnya berarti input.php. Oke, kita lihat ID-nya input ya, ID ini input, maka kita selektor dulu. Selektor untuk ID dia pakai tanda pagar, input dot submit ya, submit function. Di sini kita pakai parameter event untuk nanti kita gunakan ini, tapi sementara diikutin dulu, nanti saya jelaskan apa gunanya ini. Oke, kita tes dulu console log. Kita bikin variabel dulu bentar. Satu variabel URL sama dengan input dot str action. Kita coba dulu URL, kita coba ya. Nah, kalau apabila kita klik ini input, dia langsung ke halaman yang kita tuju, langsung ke actionnya dia, langsung ke action dia. Terus kita harusnya di sini mencegah bagaimana dia tidak menuju ke halaman action ini. Caranya adalah dengan kita menggunakan ini event, ini fungsi dari jQuery ya, prevent default. Oke.
event default. Jadi ini untuk mencegah jadinya aksi default. Oke. Kita coba. Pas kita klik dan langsung dia tanpa pindah ke halaman yang tadi, dia langsung ke sini, input. Nah, input PHP ini dihasilkan dari ini action ini. Jadi kita selanjutnya langsung aja ini di comment aja, paste aja. Kita tulis URL-nya itu bentar dulu, sama dengan URL, maksudnya URL ini sama dengan ini ya. Oke. Data atau tipe dulu, tipenya kita pakai post, terus datanya kita memakai kita copy ini .serialize. Oke. Kita cek dulu ini apa sih maksud dari ini gitu kan. Maksud dari serialize ini gini. Kita coba input serialize. Ini pertama kita dulu, kita coba di missing argument serialize ya, itunya double. Oke. Input serialize ini ya, coba. Nah, jadi pas ada yang salah lagi. Serialize. Nah, gini aja lah. Oke, udah benar ya. Kita coba Andika. Ada ini. Oke. Nah, jadi ada ini nih. Serialize tuh ini nanti. Hasil serialize. Oke, next. Yuk kita uncomment dulu ini. Serialize. Data tipe JSON. Ini hati-hati, case sensitif ya. Kemarin waktu saya coba, karena saya salah data type-nya, jadi T-nya huruf kecil, jadi undefined dia nanti jadinya. Oke. Next, sukses. Jadi keadaan kalau misalnya ada sukses, kita kasih function success function, dia akan if kita kasih parameter sini data, misalnya data kita lihat dulu ininya, data hasil, atau kita coba dulu console log ya, console log data, biar teman-teman bisa lebih mengerti. Kita coba undefined ya, karena belum itu, karena kita belum masukin data-datanya. Jadi sementara karena kita harus menginput dulu ini, jadi kita harus selesaikan dulu ini data. Oke. If data ini kita buka hasil sama dengan true, maka dia akan kita kasih, kita lihat dulu ininya, sukses ya, kelas sukses.
success.html data. Ini username plus berhasil di input. Oke. Kita coba. Kita lihat database-nya dulu. Dia masih kosong, data. Kita coba data masukin input. Oops, ada yang salah. Undefined username. In username. Undefined username. Oh iya, ini kita salah tadi. Username. Oke. Di refresh dulu. Input. Nah. Oops, username-nya pakai email nggak apa-apa lah. Ini berhasil di input. Jadi kita lihat dulu database-nya. Sudah masuk. Kita lihat di konsol di network-nya. Dia ada ini hasil true username sama yang tadi, karena ini hasilnya true dan username-nya ini. Oke. Sekian untuk video tentang input. Kita lanjutkan di video kedua tentang kita meretrieve data, mengambil data dari database. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.